Selamat sore, kembali bersama dengan saya Herman Sebastian dalam proses perancangan arsitektur. Yang pertama, dalam proses perancangannya kita masuki analisa site, data-data tapak. Posisi kita terletak di Cinere, Jalan Villa Cinere Mas dengan luasan 6.000 meter. Batas tapak sebelah utara dan timur lahan kosong, dan sebelah selatannya Jalan Villa Cinere Mas dan perumahan, serta sebelah barat adalah Sungai Pesanggerahan. Regulasi berlaku kawasan R10 dengan GSB 3 meter, koefisien dasar bangunan 30%, dan topografi konturnya miring. Karena itu ditanggapi berdasarkan site, maka orientasi tapak akan memanjang dari sisi timur dan barat. Lalu menanggapi regulasi, maka kita akan melakukan penyesuaian. Struktur berdasarkan kontur tanah atau slope, kita menggunakan turap atau retaining wall untuk pengolahan lahan, kemudian pondasi sesuai dengan DPT atau hasil, dan juga penyesuaian lantai sesuai kontur tanah. Kemungkinan akan menggunakan sistem split level. Untuk utilitas lahan cukup lengkap, ada telepon, internet, listrik, dan real kota, saluran got ukuran 60x100. Kita lanjut pada analisa lalu lintas. Jalur sirkulasi pada Villa Cinere ini menanjak, kemudian dua arah dan padat. Jarak jembatan terhadap site kurang lebih lebarnya 20-25 meter. Dan berdasarkan analisa lalu lintas ini, kita menanggapinya dengan yang pertama menentukan main entrance. Main entrance kita agak geser lebih ke atas supaya tidak dekat jembatan dan menjauhi tikungan, supaya memberikan waktu juga bagi pengendara untuk bisa mengenali bangunan sekolah ini bahwa kita sudah sampai. Kemudian sirkulasi di dalam lokasi akan digunakan searah atau publik maupun untuk servis. Kemudian tanggapan pencapaian, posisi pintu masuk akan diusulkan untuk landai dan diberikan penanda entrance yang kuat, gitu ya. Demikian juga dengan exitnya, sehingga diberikan area penampungan mobil yang masuk dulu, gitu. Jadi ketika mereka antrian masuk, mereka nggak ngantrinya di sepanjang Jalan Cinere, tapi di dalam lokasi site. Berdasarkan posisi entrance tadi, maka kita dapat menentukan area publik. Maka area publik ini akan kita tempatkan di sepanjang tepi jalan itu, juga di tepi dari sempadan sungai, tulan supaya zoning itu dimiliki publik dan juga terjaga kebersihannya, atau bisa digunakan sebagai plaza atau tambahan pedestrian. Area jalanan ini juga tentunya memiliki kebisingan yang tinggi, karena itu akan melakukan penyesuaian terhadap pemilihan ruang-ruang yang memang membutuhkan zona yang lebih sunyi lagi. Dari analisa lalu lintas kita beralih ke analisa kebising. Jalan, pinggir jalan atau area publik tadi tentunya kebisingan tinggi. Area semi publik yang akan kita gunakan sebagai area buffer, dan area yang dengan tingkat bisingan rendah. Untuk area publik, usulan-usulan seperti lanskap miring, taman miring gitu ya di depan, kemudian vegetasi atau menggunakan secondary skin atau jendela yang kedap suara, atau orientasi bukaan yang tidak langsung menghadap kepada sumber yang bising. Kemudian juga akan ditanggapi dengan penempatan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan spek atau kebutuhan tingkat noise-nya. Kemudian masuk kepada analisa view. Analisa view, analisa yang kita dapatkan, view yang bagus itu adalah yang menghadap pada sisi selatan dan sisi barat, gitu ya. Karena sisi barat ini ada sungai, sisi selatan ada jalan raya dan perumahan. Sedangkan sisi utara dan sisi timur tidak bisa kita manfaatkan. Tanggapannya nanti ruangan-ruangan yang memang membutuhkan view yang baik akan diarahkan mendekat atau mengarah atau berorientasi ke arah analisa matahari dan arah angin. Seperti terlihat pada gambar, lokasi kita ini memanjang sepanjang timur dan barat, sehingga bagian-bagian yang akan terkena matahari akan ditanggapi dengan orientasi masa bangunan yang hanya lebih ke arah diagonal, gitu ya, sehingga diprioritaskan untuk menangkap angin dan mengurangi bagian dinding yang terpapar radiasi dari sinar matahari. Pengendalian radiasi dengan bukaan yang mengarah kepada tangkapan angin, kemudian penggunaan tritisan atau overstack yang panjang sehingga panas tidak terlampau tapi terang masih dapat masuk. Kemudian tanaman rambat pada dinding, penggunaan vegetasi pada balkon-balkon yang bisa mengendalikan suhu yang akan masuk. Kemudian penggunaan kaca film yang bisa menghalangi panas namun sinar matahari tetap bisa masuk. Dan tanggapan terhadap angin adalah
orientasi bangunan yang menangkap pada angin, peletakan-peletakan grill, sirkulasi udara itu pada area atau pada yang menangkap angin, dan juga penempatan massa bangunan diupayakan supaya aliran angin itu tetap bisa berhembus dari arah depan ke belakang. Kemudian penggunaan saf bangunan yang digunakan sebagai mengalirkan hawa panas dari dalam bangunan ke dalam luar gitu ya. Kemudian berkonsep juga menggunakan minimalisir penggunaan penghawaan buatan. Demikian penjelasan tentang analisa tapak yang kita lakukan pada proses perancangan bangunan sekolah dasar dan TK ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.